Pemerintah wajib bertanggung jawab atas semua hutang galbay pinjol masyarakat Indonesia, semuanya. Ya, mau itu legal ilegal. Kenapa? Karena pemerintah lah melalui OJK yang mengizinkan pinjol-pinjol ini beredar di Indonesia. Ya, pinjol ini diizinkan mengiklankan produknya juga di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter dan lain-lain. Ya. Dan sekarang hutang pinjol masuk slik OJK semua. Slik itu adalah sistemnya pemerintah untuk mencatat ya seseorang dalam berkredit. Ya, orang ini bagus tidak kreditnya atau jelek dalam kreditnya. Itu sistem pemerintah. Jadi ya jika ada satu orang yang gagal membayar di pinjol, maka itu tanggung jawab dari pemerintah. Oh, saya bukan mengajarkan mental-mental selalu menyalahkan pemerintah. Kita jangan berpura-pura. Ya, kita jangan menutup mata kita. Kita jangan pura-pura nggak tahu ya. Rentenir, bank emok, koperasi, pinjaman online, pinjol ilegal ya. Itu dibiarkan ada di Indonesia walaupun sudah ada korbannya. Bahkan korbannya bunuh diri. Kalau sudah banyak yang bunuh diri lalu pinjol ini tetap ada di Indonesia, maka dari itu semua hutang galbay pemerintah lah yang menanggung, wajib menanggung semua itu. Ya. Menanggungnya apa, Bang? Menanggungnya ya, menanggung apa? Menanggung dalam penghapusan hutang tersebut dan menanggung dosanya. Ya, menanggung dosanya juga, guys. Makanya setiap lebaran ada lagu yang liriknya begini, selamat para pemimpin. Ya, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Oke, ketika rakyatnya makmur terjamin, yang kita doakan itu para pemimpin kita. Ya, selamat para pemimpin, ya kan? Semoga Anda bla 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 bla, ya kan? Begitu pula ketika rakyatnya terjerat hutang pinjol atau rakyatnya ini tidak terjamin, ya keselamatannya, data pribadinya dan lain-lain gitu ya. Maka yang pasti pertama tanggung jawab adalah pemimpinnya. Nah, sekarang ya mari kita bahas tentang pinjol ecek-ecek. Ya, pinjol ecek-ecek yang enak digalbay. Kenapa, Bang, ada pinjol ecek-ecek, ya kan? Apakah pinjol ini ada klasifikasinya? Ada pinjol ecek-ecek, ada pinjol yang tidak ecek-ecek, gitu ya. Nah, pinjol ecek-ecek itu tercipta karena ketakutan dari masyarakat Indonesia. Yang takut tidak hanya 1-2 orang, tidak hanya 10 orang, tidak hanya 100 orang, tidak hanya 100.000 orang, tapi berjuta-juta orang. Indonesia itu ya jiwanya atau manusianya ada 280 juta jiwa. Ya. Yang berani ya itu hanya ya seperti ya remahan rengginang sedikit sekali ya. Yang takut itu seperti rengginangnya di toples monde, ya kan, itu penipuan terbesar itu ya, penipuan terbesar umat manusia itu ya. Ketika Anda membuka toples monde ya, di situ ada rengginang banyak gitu. Itu banyak yang takut, guys. Ketika Anda ambil ada remahannya. Nah, itu yang berani. Sedikit remahannya itu, paling satu gitu. Ya, maka dari itu terciptalah ya pinjol ecek-ecek dan pinjol tidak ecek-ecek. Kalau untuk orang yang sudah berani dari awal gitu atau remahan-remahan rengginang ini, ya kan, itu ya semua pinjol itu ecek-ecek. Ya, tidak ada pinjol besar, pinjol riksisi atau raksasa, ya. Adanya pinjol ecek-ecek enak digalbay semua gitu. Nah, tapi ya kan kita tidak bisa menyamaratakan semua seperti itu karena manusia berbeda-beda. Maka dari itu saya itu menyajikan konten ke semua orang yang memiliki level mental berbeda-beda dalam menghadapi gagal bayar di pinjol. Gitu ya. Jadi saran saya setelah Anda melihat video ini, Anda itu boleh mengklasifikasikan pinjol ecek-ecek itu hanya setahun saja, guys. Setahun aja. Ya, habis itu udah jangan diklasifikasikan ini pinjol ecek-ecek, ini pinjol kecil, ini pinjol besar, ya kan? Setahun lebih 1 hari Anda harus menganggap semua itu adalah pinjol ecek-ecek. Saya berani, ya, biar tidak dibodoh-bodohin terus, biar masyarakat Indonesia ini pintar, gitu loh, ya oke. Nah sekarang saya sudah ada di Play Store, gitu ya. Kita akan bahas pinjol ecek-ecek, daftar pinjol ecek-ecek, oke. Bantu saku ecek-ecek, ya. Bantu saku ecek-ecek, guys. Oke, tidak ada DC lapangannya ya, tapi kemungkinan bulan ini masuk slik OJK. Jadi Anda tidak bisa pinjam-pinjam lagi kalau Anda galbay di situ gitu. Tapi aman, guys, tidak ada DC lapangannya. Gitu. Oke, selanjutnya ada kami ecek-ecek. Ya, ecek-ecek, guys ya. Ada kami ini tidak ada DC lapangannya.
tapi ya sangat besar sekali kemungkinannya masuk slick OJK ya. Nah itu ya kan Anda wajib mengetahui hal tersebut. Oh, saya Galbay ada kami, jadi tidak bisa kredit lagi ke depannya. Anda wajib tahu itu ya. Tapi untuk didatangi DC lapangan tidak ada gitu ya kan. Ketakutan terbesar orang Indonesia itu didatangi DC lapangan gitu ya kan ya. Nah maka dari itu ada kami ini masih termasuk ecek-ecek gitu. Oke, selanjutnya Watas ini tidak ecek-ecek di Jabodetabek ya. Luar Jabodetabek sangat ecek-ecek sekali. Itu kenapa? Karena Watas ini sudah memiliki DC lapangan di area Jabodetabek, tapi itu pun sangat sedikit sekali dan random, dan DC-nya pun bukan DC beneran ya, bukan DC leasing, bukan DC perekrutan. DC-nya itu yaitu fresh graduate guys ya. DC fresh graduate yang butuh kerja ya kan, mau kerja apapun jadi DC nagih-nagih gitu. Jadi nanti penagihannya pun paling ngasih surat gitu, santai gitu ya. Jadi klasifikasinya apa nih ya, bingung ya kan. Watas ini ya kan ada DC lapangannya, tapi yang nagih ini fresh graduate. Maka dari itu ya, setahun saja nganggep pinjol ini pinjol besar, pinjol ecek-ecek semuanya. Setelah 1 tahun ya harus pinjol ecek-ecek semua. Oke, nah Aku Laku. Nah, ini bukan pinjol yang ecek-ecek, ya kan. Saya tuh agak berat ngomong tidak ecek-ecek, tuh guys ya. Karena ya gimana ya, memang dalam diri saya gitu ya. Saya itu menganggap Aku Laku ya ecek-ecek gitu loh. Mau ada DC lapangan mau enggak gitu kan ya. Nah, oh ya, Watas ini masuk slick OJK juga guys. Ya, Watas ya. Aku Laku ini ada DC lapangannya sudah merata ya, tapi lagi mengurang nih guys ya. Aku Laku nih, dan penagihannya walaupun Anda sudah terlambat 2 hari 3 hari itu belum ada yang nelpon. Aku Laku ini ya, coba ya Anda coba saja ya Galbay 3 hari di Aku Laku atau 2 hari gitu ya, itu belum ada yang nelpon guys gitu. Oke, jadi Aku Laku ini ada DC lapangannya. Oke, untuk Indosat ya, Indosat ini ecek-ecek ya. Krediwan ecek-ecek ya guys ya. Bantu Saku tadi udah ya ecek-ecek. Uangmi ecek-ecek guys ya. Tidak ada DC lapangannya. Masuk slick OJK juga. Maaf ya, tadi Krediwan ini ya, pokoknya semuanya guys ini sudah masuk slick OJK semua guys ya. Jadi nanti tantangan kita selanjutnya itu ya adalah tidak bisa kredit lagi guys di manapun pokoknya. Di sini pinjamin ya, pinjamin ini ecek-ecek guys. Samir ecek-ecek, cairin ecek-ecek guys. Oke, Klik Kami ecek-ecek guys. Trust IQ ecek-ecek guys. Uku ecek-ecek guys. Uangmi ya udah tadi ecek-ecek ya gitu. Ada modal. Nah, ada modal ini ya arah Jabodetabek tidak ecek-ecek ya, tapi DC-nya pun fresh graduate, DC lapangannya ya, bukan DC yang terlatih gitu ya. Oke, selanjutnya pinjam duit ecek-ecek ya. Ivoji, nah Ivoji ini Jabodetabek juga ada guys ya, tapi DC-nya sekali lagi fresh graduate, hanya ngasihin surat aja gitu. Kalau mereka ngasihin surat ya kita terima saja guys ya, terima saja sudah, nggak usah ribut-ribut gitu kan ya. Kalau ribut kan rugi sendiri guys ya. Kalau kita itu udah nih saya siap nih ya kan ngadepin DC, bagus, mentalnya bagus, tapi lebih bagus lagi Anda siap tapi nggak usah ribut-ribut gitu. Itu yang paling enak guys gitu. Oke, selanjutnya Kredito tadi udah ya. Kredito ecek-ecek guys. Finplus ecek-ecek. Nah, ada Pundi ya, ada Pundi ini sangat ecek-ecek guys, tidak ada DC lapangannya. Oke, selanjutnya Kredivo. Nah, Kredivo ini ya mulai dari pinjamannya, pay letternya itu ada DC lapangannya ya. Dan DC lapangannya ini campur ya. Ada yang fresh graduate, ada yang tidak fresh graduate, ada yang berpengalaman, ada yang tidak berpengalaman. Karena Kredivo ini meng-hire juga manager debt collector, manager field collection atau supervisor field collection yang sudah memiliki pengalaman beberapa tahun di dunia leasing atau dunia tagih menagih gitu. Dan Kredivo ini sudah merata terutama di Jabodetabek, Jawa Barat ya, Jabodetabek, Jawa Barat ya. Selainnya itu kadang tidak didatangi, kadang didatangi gitu ya. Oke, nah selanjutnya Tunaiku ya. Tunaiku ini DC-nya S1
ya S1 DC-nya gitu ya. Jadi santai saja. Ya, tidak gampang tersulut emosi gitu kan ya, tapi ya itu tergantung lagi dengan kualitas manusianya ya kan. S1 sekarang banyak guys ya, S1 mohon maaf ya jadi ojol, jadi lain-lain gitu kan ya, jadi debt collector gitu, banyak guys S1 sekarang gitu ya. Jadi bersiap-siap saja. Oke, nah Tunaiku juga ini pasti ada DC lapangannya di area di mana dia ini meminjamkan uang gitu. Oke, selanjutnya kredit pintar. Nah, kredit pintar ini ada DC lapangannya. Ya, pastinya gitu ya. Kayaknya Anda sudah hafal ya, kredit pintar ada DC lapangannya dan lain-lain gitu ya. KTA Kilat tidak ada ecek-ecek ya. Julo, nah Julo Jabodetabek saja. Oke, Julo Jabodetabek. DC-nya pun fresh graduate guys. Oke, rupiah cepat tidak ada DC lapangannya. Isi cash tidak ada DC lapangannya guys. Cash cepat tidak ada DC lapangannya. Singa hanya di Jabodetabek, selebihnya sangat ecek-ecek. Ya, home credit tersebar dimanapun DC-nya. Oke, Indodana ini sudah tersebar dimanapun DC-nya. Ya, saya sudah lihat ya waktu itu ada di video saya itu ya, Indodana itu, waduh banyak sekali guys DC lapangannya. Oke. Selanjutnya cairin tadi udah, pinjaman Go ini ecek-ecek ya. Modal nasional ini Jabodetabek, ada modal Jabodetabek ya, selebihnya tidak ada. Lalu apalagi ya, kita bahas Arta Niaga ini tidak ada DC lapangannya. Atome ada DC lapangannya. Nih ya guys ya, TikTok by Atome itu ada DC lapangannya. Oke, santai saja ya. Mau cash ya tidak ada DC lapangannya. Oke. Tadi Ivoji sudah, Jabodetabek saja. Sea Bank, Shopee Paylater, S Pinjam ya itu tidak ada DC lapangannya guys. Oke. Terkecuali dengarkan ini ya. Terkecuali hutang Anda itu hutangnya S Pinjam penjual di Shopee. Ya, dan hutang Anda itu sangat banyak sekali guys, sampai ratusan juta, itu ada DC lapangannya. Ya, karena itu sebenarnya bukan DC Shopee guys, tapi DC dari bank apa gitu kalau nggak salah. Ya, oke. Nah, selanjutnya Kredinesia ecek-ecek tidak ada DC lapangannya. Neobank ya, Neobank ini ada DC lapangannya di Jabodetabek dan masih sedikit. Oke. Kredivas ada DC lapangannya. Solusiku tidak ada DC lapangannya. Dana Kini tidak ada DC lapangannya guys. Oke. Selanjutnya nanti saya mau itu ya, mau nyoba ngajuin di pinjol ilegal ya kan, saya kuras saya galbaikan nanti ya, pakai datanya teman gitu ya, nanti pinjol ilegal dan pinjol yang legal gitu ya. Oke, lalu selanjutnya Line Bank ada DC lapangannya, Credinex ada DC lapangannya, Honest Card ini ada DC lapangannya di Jabodetabek guys. Dana Bijak ini tidak ada DC lapangannya, pinjam modal tidak ada DC lapangannya. Dana Kini tadi udah ya, tidak ada DC lapangannya. Oke. Lalu Ceria tidak ada guys DC lapangannya Ceria ini. Oke. Pinjam gampang tidak ada DC lapangannya. Lalu misalkan seperti Alobank gitu, Alobank ya. Alobank ini ya guys ya dari Bank Mega gitu ya. Bank Mega itu ya ada DC lapangannya gitu. Tapi kalau untuk khusus Alobank itu ya kan bank digital gitu ya. Nah, baru terpantau ada di Jabodetabek saja gitu. Oke. Nah, tapi ya sekali lagi Anda hanya perlu 1 tahun saja untuk takut dengan hal-hal seperti ini ya. 1 tahun lebih 1 hari sudah ya, jangan pernah takut-takut lagi gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.